longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Here's the song for the suffering. He is Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Oh come, Emmanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita pasti penuh dengan sukacita menyambut kelahirannya. Walaupun dalam situasi apapun, dalam situasi sulit apapun, mari saudara-saudara kita bersukacita menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita terus teguh berpegang kepada janji-janjinya. Bahwa Dia terus menyertai saudara dan saya. Ada berita Natal yang menggembirakan. Saudara, walaupun berada dalam situasi sukar seperti sekarang ini, tapi saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan akan membuat kita bersukacita.
Karena Allah dalam Tuhan Yesus adalah sumber sukacita dan kesukaan buat kita. Selamat Natal 25 Desember 2021. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom saudara, haleluya. Hari ini kita mau sambut kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Juru Selamat telah lahir bagi kita saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, saya mau ajak setiap kita mengangkat tangan kita. Kita mau sambut lahirnya Juru Selamat, haleluya. Shalom semuanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi kami satu keluarga selama 2 tahun terakhir ini. Seperti yang kita semua alami, kondisi pandemik ini
Kami pun mengalami hal yang sama, bahkan di tahun 2021 ini merupakan tahun terberat kami, di mana kami sendiri harus mengalami pencobaan terhadap virus ini sendiri. Tapi kami tetap bersyukur bahwa Tuhan sangat baik bagi kami sekeluarga. Dimana pada saat itu virus ini membuat suami saya harus dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, dan di situ saya sangat bergumul. Saya berdoa, saya declare kuasa Tuhan, saya memuji Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan buat perkara ajaib bagi suami saya dan bagi anak saya, orang tua saya gitu. Dan kami bersyukur Tuhan jawab kerinduan kami, Tuhan jawab doa kami, Tuhan bikin perkara ajaib, Tuhan nyatakan kesembuhannya. Dan akhirnya suami saya bisa kembali ke rumah dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Dan anak kami dan orang tua kami juga dalam kondisi fisik yang sehat, tidak lemah karena virus ini. Kami sangat bersyukur, selalu ada alasan buat kami untuk bersyukur, karena Tuhan sudah begitu baik buat kami. Ya, dan kami sangat memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh bersyukur kalau kami punya Yesus dalam hidup kami. Itu yang membuat kami kuat sampai dengan hari ini. Apapun padang gurun yang harus kami alami, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua ketika kami setia dan sungguh-sungguh. Dan kami sangat-sangat bersyukur kami sudah melewati semua itu dengan baik. Dan puji Tuhan, tahun ini kami bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Itu yang kami mau saksikan. Pujilah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dombanya terpancar dari
Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan ini, saya ingin bersaksi bagaimana kasih Tuhan sangat luar biasa bagi saya. Sehingga Natal tahun ini adalah Natal yang spesial buat saya. Saya diberi kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Tahun 2019, yaitu bulan Oktober, saya dioperasi pertama kali karena ada gangguan dalam otak saya, cairan penuh, sehingga itu bisa membuat saya sakit yang parah, bahkan bisa menimbulkan mengalami stroke. Perjalanannya saya dioperasi, saudara. Operasi berjalan dengan lancar dan semua hasilnya dibilang baik-baik saja, sehingga pada bulan November saya keluar dari rumah sakit, saya pulang ke rumah. Tapi saudara, pada tanggal 26 Desember 2019 saya mengalami muntah yang parah, dan ini awalnya mulai suatu kejadian yang sangat berat yang harus saya alami. Saudara tahu, saya muntah itu selama 9 bulan. Mulai setiap makanan yang masuk itu pasti keluar. Tiap hari terjadi, tidak pernah berhenti. Sehingga dalam 9 bulan itu 80% hidup saya tinggal di rumah sakit. 3 bulan pertama, ketika saya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa itu, badan saya mulai turun. Saya katakan, saya tidak sanggup Tuhan, karena memang muntahnya itu selalu keluar. Semua makanan yang masuk pasti keluar. Yang bisa membantu saya cuma infus. Itu tiap hari gitu. 3 bulan saya sudah tidak mampu. Lelah sekali menghadapi. Karena yang bisa masuk membuat saya bertahan itu hanya bir brand, susu bir brand dengan mari regal. Tapi pada bulan ketiga saya sudah tidak sanggup lagi. Lalu saya mulai menangis, saudara. Lalu saya ingat ada satu lagu tentang Sidney Moede tulis tentang dia tidak sanggup lagi. Lalu ketika saya nyanyi lagu itu, dengan hati saya menang, itu sekitar jam 1 pagi. Saya nyanyi, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup lagi. Lalu tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya satu peristiwa di Alkitab tentang wanita pendarahan 12 tahun. Nah, pada waktu itu, pendarahan 12 tahun itu, dia sudah melakukan, cerita itu sangat jelas, dia sudah melakukan berobat kemana-mana, ke tabib kemana, dia sudah usaha, bahkan dia jual semua yang dia punya hanya untuk supaya dia sehat. Tapi ketika semakin hari dia dengar tentang Yesus, lalu dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja, pasti akan sembuh. Dan itu terjadi mujizat. Tetapi peristiwa itu Tuhan berbicara lain kepada saya. Tuhan bilang gini, dia 12 tahun dia bisa bertahan dan sabar untuk menanggung penderitaan. Masakan kamu 3 bulan saja sudah mengeluh. Dari situlah saya mulai merasa bahwa harus bangkit. Dan saya lihat di situ ada pengharapan. Karena pengharapan kami, kita itu adalah Yesus, dan saya percaya. Dari sejak itu saya mulai mengucap syukur. 3 bulan pertama saya mengeluh. 6 bulan kemudian tiap hari saya muntah, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan saya muntah. Terima kasih Tuhan saya alami semua ini. Karena saya tahu Tuhan terus bekerja. Jadi saya tidak merasa lagi sakit. Saya tetap terus. Padahal badan saya dari 74 turun menjadi 47. Saya nggak peduli. Saya jalan terus. Saya mengucap syukur. Saya berterima kasih sama Tuhan. Sampai pada akhirnya Oktober 2020 ada mujizat, yaitu saya operasi kedua kali otak saya karena ada tumor di batang otak. Ketika semua itu terlewati, karena saya satu ingat, pengharapan itu ada sama Tuhan. Ketika saya menggantungkan pengharapan saya pada Tuhan, di situ letaklah kekuatan. Sehingga ketika itu selesai, saya ada sekarang, itu karena kasih karunia yang Tuhan buat saya. Inilah saya mau kasih tahu buat saudara, jangan pernah menyerah menghadapi apapun. Karena Yesus adalah pengharapan. Dia bisa membuat kita bertahan. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung semua persoalan. Inilah yang saya alami. Karena itu saya bersuka cita. Natal ini sangat spesial bagi saya. Karena itu terpujilah nama Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadahnya online, tapi Natal bukan tentang tempat di mana kita beribadah, tetapi di mana hadirat Tuhan itu ada. Natal di tengah pandemi, lihat kulit saya tambah hitam, itu berarti berkat Tuhan melimpah. Natal di tengah pandemi, perayaannya aja yang berkurang, tapi kasih setia Tuhan gak pernah berkurang. Natal kedua di kala pandemi, sedih sih, tetapi tetap bersyukur. Penyertaan Tuhan selalu nyata. Walaupun kita Natal di pandemi, kita tetap merasakan kasih Natal, lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di tengah pandemi tetap seru, bisa ngerayain setiap hari, soalnya bisa diulang terus di YouTube. Natal di tengah pandemi menurut Bung itu lihatnya kayak pesta di dalam rumah kita gitu. Tapi yang penting suasananya juga tetap sama dan rasanya tetap ramai. Natal di tengah pandemi menurut Nona adalah walaupun tidak bisa berkumpul bersama merayakan Natal, tapi tetap merasakan kasih Natal. Natal di tengah pandemi artinya jauh di mata, tetap dekat di dalam Kristus. Shalom. Di balik sebuah perayaan Natal ada pohon Natal, kado Natal. Namun di balik semuanya itu ada Tuhan yang mau lahir dan mati bagi kita semuanya. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Glory to God in the highest.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari yang spesial ini. Tuhan berkenan hadir lagi di dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam memperingati kelahiran-Mu Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, maupun kepada ibu bapa saudara sekalian yang mendengarkannya. Kami semua dalam pengurapan Roh-Mu yang kudus, kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Kami dapat mengerti firman Tuhan, terutama isi hati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Bapa berfirman kepada kami, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini, diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan ayat yang ke 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal untuk kita pada kesempatan yang indah ini adalah berita Natal atau pesan Natal di tengah-tengah padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengingat dan mendengar istilah padang gurun, maka kita teringat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu. 40 tahun perjalanan dari Mesir ke Israel, khususnya Kanaan. 40 tahun adalah masa yang sukar dan sulit, karena selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih berada di dalam situasi di mana kita memasuki tahun yang kedua masa pandemi COVID-19. Seolah-olah kita sedang berada di padang gurun, di masa yang sukar dan sulit, bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia di segala kehidupannya, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam beribadah kita serba terbatas, dalam berusaha kita pun juga serba terbatas. Di bidang ekonomi kita mengalami banyak kesulitan. Bahkan di bidang kesehatan banyak yang menjadi korban karena virus corona itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika berada di dalam situasi yang sukar dan sulit, Allah berjanji di sana, aku akan melepaskan kamu dan aku akan menyertai kamu. Walaupun sebagian besar, bahkan hampir semua angkatan yang pertama keluar dari tanah Mesir tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian. Tetapi penyertaan Tuhan dialami oleh bangsa, walaupun generasi kedua yang masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti itulah berita Natal disampaikan kepada kita sekalian pada saat ini yang merayakannya di tengah situasi yang sukar dan sulit. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Di Lukas pasal yang kedua ayat 11 mengatakan hal itu. Kelahiran Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia melalui perawan Maria, bukanlah karena hubungan sebagai suami istri,
Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat yang ke-18 dalam Injil Matius pasal 1, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Itulah berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan berita yang disampaikan itu diterima oleh Maria dengan penuh kerendahan hati. Itulah sebabnya dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan juga ditopang oleh iman daripada Maria, bahwa dia berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana Tuhan, bagaimana Allah menjelma menjadi manusia. Bagaimana Tuhan menjadi sama dengan manusia. Yang mustahil adalah manusia menjadi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi kita seperti ini, ada 4 berita Natal. Ada 4 pesan Natal buat kita. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 20 Injil Matius pasal 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Pesan yang pertama adalah jangan takut. Saudara dan saya jangan takut menghadapi apapun yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Kepada Maria dan Yusuf dipesankan hal itu, khususnya kepada Yusuf, untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang apapun berita yang disampaikan. Dan berita itu dikatakan selanjutnya, sebab hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bagi orang yang percaya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir, yang ada di dalam rahim Ibu Maria, karena dia dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf diminta untuk supaya tidak takut. Yusuf diminta juga oleh Allah melalui malaikat Tuhan untuk tidak perlu khawatir menanggapi berita ini. Tidak perlu takut meresponi berita ini, yakni untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 20 bagian yang kedua. Alasannya adalah karena anak itu dikandung oleh Roh Kudus. Alasan yang berikut adalah karena anak yang dikandung dari Roh Kudus itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, khususnya umat manusia yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita akan masuk kepada pesan yang kedua, berita Natal yang kedua. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah datang menjelma menjadi manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Allah menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah ada dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah terang itu. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan Yesus di sana demikian, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup." Barang siapa mengikut Yesus, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi ia akan mempunyai terang hidup itu. Upah dosa ialah maut. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan tidak berhenti di sana saja. Masih di dalam ayat yang sama, Roma pasal 6 ayat 23 bagian B. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Sebab itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, anak tunggal Bapa itu, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Bagi mereka yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dari dosa-dosanya. Sebab Allah datang di dalam manusia Yesus yang lahir di kandang Bethlehem itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak akan binasa bagi mereka yang percaya kepadanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Pesan Natal atau berita Natal yang ketiga, kita kembali kepada bacaan Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat yang ke-23, ada penyertaan Tuhan. Walaupun saudara dan saya masih berada di dalam situasi yang sukar dan sulit, seolah-olah kita masih berada di padang gurun, tapi dengarkan firman Tuhan. Allah Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Dialah Allah yang dahsyat, dan penyertaannya tanpa batas. Sebab dikatakan Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Tidak ada lagi sampai kapan, tetapi sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tanpa ada batas, kecuali saudara dan saya menyimpang dari imannya kepada Yesus. Dari iman kita kepada Yesus, kita meninggalkan Dia, kita akan ditinggalkannya. Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Matius pasal 28 bagian ayat 20 bagian yang kedua, bagian B. Allah yang adalah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan akhir,
Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia pemilik hidup ini. Dia menyertai saudara dan saya. Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Bahkan saudara-saudara, di dalam penyertaannya, Dia memberikan kehidupan kepada kita secara cuma-cuma. Dan menurut Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, kita akan hidup dan minum dari mata air kehidupannya. Kita mengalami kekurangan, kita mengalami banyak kesukaran, tapi justru disitulah menuntut iman kita untuk lebih lagi bersungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana pelajaran rohani dari bangsa Israel di padang gurun, mereka hanya bergantung kepada anugerah Tuhan, barulah mereka mendapatkan segala apa yang mereka butuhkan hari lepas hari. Hanya hidup dengan anugerah Tuhan, makan dengan roti yang turun dari atas, dari surga, di mana mereka dituntut bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan dan janji Tuhan. Ia akan terus menyertai kita, sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah bahwa Allah tetap menyertai kita. Ia berjanji, Ia berfirman kepada kita saat ini juga. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 19, Dia berjanji di sana buat kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan raya di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara, dan padang belantara itu dikatakan selanjutnya oleh Nabi Yesaya akan bergirang, akan bersorak-sorai. Mengapa? Sebab ayat yang ke-6 di dalam Yesaya 35 bagian B ayat yang ke-6. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada poin terakhir yang keempat, berita Natal atau pesan Natal yang keempat. Kita membaca pasal 2, Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, berita yang keempat, pesan yang keempat yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah jangan lagi kembali ke jalan hidup yang lama. Kepada para orang Majus, malaikat Tuhan memberikan pesan, mengingatkan supaya kalau mereka pulang atau ketika mereka sudah kembali merayakan bersama kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Orang Majus ini diingatkan untuk tidak kembali ke jalan yang pertama, ke jalan yang mereka tempuh. Tapi kalau mereka kembali ke negeri asal mereka, supaya mereka kembali jalan di jalan yang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh para malaikat. Maka kita melihat di sana, saudara-saudara, mengapa dipesankan demikian? Supaya para orang Majus kalau kembali ke negeri asal mereka jangan lagi ikut jalan yang lama. Artinya bahwa kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan,
Kalau kita sudah mengalami sukacita Natal oleh karena Dia berjanji, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, sebab Dia datang menyelamatkan kita. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menyertai kita. Kita tidak boleh lagi kembali ke jalan hidup kita yang lama. Kita harus menampakkan sifat manusia baru kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh lagi kembali kepada masa lampau hidup kita, karena di sana tidak ada harapan. Di sana, di dalam hidup yang lama hanya ada kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya di dalam kita memperingati Natal di tahun ini, walaupun masih dalam situasi yang sukar dan sulit, seolah-olah saudara dan saya berada masih di padang gurun. Sebagai orang yang percaya, pegang 4 hal tadi. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dia yang akan menyelamatkan dia. Dia datang menyelamatkan saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Tapi juga pesan yang keempat, supaya saudara dan saya jangan lagi kembali kepada hidup yang lama. Tetaplah berjalan di dalam kehidupanmu yang baru bersama dengan Yesus. Dia Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati.